warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ainun. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah semuanya masih sehat ya. Masih semangat kan nak belajar MTK-nya? Alhamdulillah, juga terima kasih sebelumnya Ustazah ucapkan karena anak-anak semangat semua dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah ya, baik itu tugas sekolah yang diberikan oleh Ustazah yang lain ya, bahasa Inggris, terus kemudian PJOK, PAI ya, juga dengan tugas-tugas Ustazah. Semuanya semangat mengerjakannya dan bagus-bagus semuanya. Ustazah sangat bangga kepada kalian semuanya. Nah, untuk kali ini Ustazah akan jelaskan tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 matematika. Nah, untuk kali ini Ustazah akan jelaskan tentang menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Nah, ya, kalau yang kemarin-kemarin video Ustazah udah Ustazah ajarkan tentang penjumlahan, pengurangan, dan untuk kali ini Ustazah akan ajarkan tentang pembagian ya nak ya. Nah, tapi sebelumnya untuk kita sebelum melanjutkan pelajaran kita, marilah bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan juga sebelum Ustazah lanjutkan ke materi, seperti biasa Ustazah bacakan dulu firman Allah ya, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ya nak ya. Quran surah An-Nisa. Nah, di dalam surah An-Nisa itu terdapat banyak tentang pembagian-pembagian, yaitu terutama hukum-hukum waris ya nak ya. Di situ bisa dilihat, dipelajari. Subhanallah, Allah itu berfirman di dalam Al-Qur'annya itu tentang seluruh alam semesta ada ya. Bisa dibaca, ditadaburi di situ tentang apa aja kalian bisa membacanya. Nah, untuk kali ini Ustazah akan lanjutkan ya, bukan tentang bahas firman Allah tapi tentang pembagian. Nah, kita pembagian bisa dilihat di halaman 128 ya, bukunya di buku pena 128 ya, tentang pembagian. Nah, Ustazah akan jelaskan tentang pembagian dengan cara pengelompokan benda dulu ya nak ya, pengelompokan benda. Nah, misalnya 6, Ustazah kasih contoh yang di buku ya nak ya, supaya anak-anak tidak bingung ya. Nah, ini 6 dibagi ya, 6 dibagi 2 sama dengan titik. Nah, untuk pengelompokan supaya kita mudah mengelompokkannya, bisa saja kita dengan memakai kelereng atau memakai pensil ya, pengelompokannya bisa. Ini Ustazah akan pengelompokannya dengan gambar apa ya, buah apel ya. Buah apel boleh. Nah, ini berarti 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik, berarti kita gambar dulu berapa buah apel. Iya, 6 betul, karena 6 adalah angka yang akan kita bagi ya nak ya. Jadi buah apelnya ada 6. 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapa buah apelnya? 6. Yang lupa ya daunnya. Nah, biar ya. Maaf ya, gambarnya sangat sederhana. Ustazah tidak begitu jago dalam menggambar ya. Nah, ini kemudian kita kelompokkan ya menjadi satu kelompok. Nah, terus karena tadi ada pembaginya 2, jadi 6 dibagi 2. Ini berarti
6 buah apel di dalam wadah ini akan dibagi menjadi 2, yaitu katakanlah ini akan buah apelnya 6 buah ini akan dibagi dengan 2 orang ya, supaya adil dan rata. Gimana caranya? Kita mengelompokkannya dengan ini menggarisnya ya. Kita kelompokkan 3. Nah, berarti kita udah mengkelompokkan ini buahnya menjadi 2 bagian. Jadi kelompok pertama ada berapa buah apel? 1, 2, 3, betul ya. Jadi ada kelompok pertama yaitu ada 3 buah apel. 1, 2, 3. Nah, kemudian kelompok yang kedua ada berapa apel? Ya, pasti sama ya, jumlahnya pasti sama ya nak ya. Jadi kita tinggalkan menjadi kelompok 2-nya ada 3 apel. 1, 2, 3. Nah, masing-masing ada 3. Nah, jadi hasil dari 6 dibagi 2 ada berapa? Pinter, ada 3 ya. Jadi ada 3. Jadi ada 3. Ini sama dengan, bisa juga ya dengan cara ini cara pengelompokan ya nak ya. Nah, kemudian ada satu lagi cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pengurangan berulang. Nah, seperti apa ya pengurangan berulang? Maaf ya. Kaitkan. Nah, dengan pengurangan berulang, jadi 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Supaya untuk mempermudah, tadi udah pengelompokan, mudah kan dikelompokkan. Nah, sekarang dengan cara pengurangan berulang, yaitu kurangi 6 dengan 2. Yang 6 ini dikurangi 2 ya. Terus kemudian dijumlahkan sampai mendapatkan 0. Jadi ini dikurangkan ya, kurangkan dengan 2 hingga mendapat hasil 0. Paham? Nah, contohnya nih 6 dikurangi 2 sama dengan berapa? Ada berapa duanya nak? Karena ini ini 2, berarti 6 dikurangi 2 sama dengan berapa? 6 dikurang 2. Ayo yang bisa. Iya, betul, 4. Nah, kemudian 4 dikurangi 2 lagi. Ya. 4 dikurang 2 berapa? 2, pinter. Nah, kemudian 2-nya dikurangkan lagi karena tadi hingga menjadi 0 ya. Di 2 dikurangi 2 lagi. Nah, sama dengan 2 dikurang 2, ayo. Ya, 0. Berarti ini kita tinggal menghitung berapa banyak angka 2 yang sudah mengurangkan angka 6 hingga menjadi 0 ya. Kita hitung 2-nya 1, 2, 3. Berarti ada 3. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, mudah kan nak? Mudah. Ya, terserah kalian mau cara yang mana, mau cara pengelompokan atau dengan benda atau cara pengurangan hingga 0 ya nak ya. Tergantung semuanya masing-masing anak-anak yang mudah baginya untuk menyelesaikan soalnya ya nak ya. Jadi tidak harus ustazah yang tekankan harus cara ini atau cara yang satunya tadi. Semua terserah kalian. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mudah-mudahan semuanya bisa
memahami apa yang udah Ustazah sampaikan ya. Dan jika ingin benar-benar paham lagi, lebih paham lagi, boleh dicoba sendiri di rumah dengan angka-angka yang lain ya, selain Ustazah tadi sebutkan. Jadi dicoba dulu ya nak, dengan cara pengelompokan, juga dengan cara pengurangan sampai nol ya nak ya. Nah, cukup sekian, sampai di sini kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, atau karena sederhananya Ustazah dalam menyelesaikan soal-soal yang udah Ustazah sampaikan ya nak ya, dengan peralatan yang cukup sederhana. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang udah Ustazah sampaikan tadi dengan baik ya nak ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.